Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang membuat video wawancara atau podcast dengan seorang narasumber yang luar biasa saat ini. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah karakter building di Universitas Bina Nusantara. Tugas kali ini terkait project based learning dengan judul kolaborasi antara masyarakat, swasta dan pemerintah dalam peningkatan efisiensi pelayanan publik perkotaan. Dan sekarang topiknya adalah digitalisasi infrastruktur. Sebelum mulai masuk topik, mungkin perkenalan dulu ya untuk narasumber yang sekarang. Baik, terima kasih Kak Dimas sudah diperkenalkan, sudah intro ya. Mungkin buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Amalia Nuryamin. Saya biasa dipanggil Amel. Saya saat ini bekerja sebagai Business Intelligence Manager di Bank Aladin Syariah. Dan ya, saya sudah berkarir di dunia data itu sekitar 12 tahun ya. Seperti itu. Oh, sudah lama sekali ya. Cukup Ya. banyak pengalaman-pengalaman yang udah kelihatan ya usianya ya. Iya. Mungkin sekarang lagi ini ya apa? Lagi banyak terjadi ini ya terkait pekerjaan kakak ini gitu. Soalnya sebelumnya banyak sekali kan kebutuhan akan data analis gitu. Yang dimana orang-orangnya tuh sedikit gitu. Betul. Selama 12 tahun, tapi sekarang bahkan ada yang bilang kalau data analis tuh saturated malah. Bukan lagi overrated, tapi saturated udah terlalu banyak gitu. Betul. Banyak orang yang pengen banget. Sebelumnya juga kakak ini sebagai data analis ya sebelum jadi business intelligence ya. Betul. Jadi data analis sama business intelligence itu banyak orang yang kayak bingung nih bedanya apa. Padahal perannya tuh sangat mirip gitu. Mungkin bedanya lebih ke title aja biasanya. Padahal mungkin di setiap company itu role-nya sama. Nah, tapi memang mungkin 2 tahun, 3 tahun ke belakang ya dengan tren pada saat COVID banyak bootcamp online. Terus banyak sekali tuh yang menjual istilahnya peluang di karir data analis. Jadi memang banyak yang akhirnya belajar tapi skill-nya tuh belum terlalu bisa sebenarnya untuk terjun gitu. Akhirnya ya banyak nih yang memang belajar data tapi belum maksimal, akhirnya mereka stuck, nggak bisa masuk juga ke dunia data analis, belum maksimal. Sedangkan setelah COVID juga sempat ada tech winter ya, sampai saat ini juga masih ada tech winter. Jadi emang masih sulit sih untuk beberapa posisi. Tapi sebenarnya peran data itu nggak hanya di data analis. Jadi ada namanya data engineer, ada namanya data scientist. Jadi kalau kita belajar terkait data, itu sebenarnya perannya bisa kemana-mana, bisa ke bisnis analis, termasuk juga bisnis intelligence gitu. Jadi sebenarnya peluang karirnya kalau memang kita meningkatkan skill kita, baik di technical atau bisnis, harusnya sih masih cukup bisa ya bersaing gitu, selama kita skill setnya mumpuni lah gitu. Oke, itu intro yang panjang ya. Ya, baru intro ya ini ya. Iya, baru intro ini. Mungkin ini topik pertama, peran data dalam digitalisasi infrastruktur. Menurut Kak Amalia nih, gimana sih peran data analis sebagai untuk mendukung infrastruktur digital ini? Oke, mungkin kita perjelas dulu kali ya infrastruktur digital tuh seperti apa. Kalau di sini yang saya tangkap adalah bagaimana peran data analis terhadap digitalisasi informasi terkait infrastruktur mungkin ya. Ya. Nah, di sini perannya banyak sekali ya, terutama data analis yang mungkin memang mereka bekerja di
di suatu wilayah gitu ya. Misalnya kalau di Jakarta atau di Bandung, mereka kan punya Smart City Projects ya, di mana data analisnya tuh nggak cuma mereka mengolah datanya, tapi mereka juga bisa memberikan wawasan atau insight terkait data tersebut gitu. Contohnya paling sering adalah bisa melihat aduan di daerah mana aduan paling sering muncul gitu. Jadi kita bisa tahu isu infrastruktur itu paling sering terjadi di mana. Kemudian juga data lalu lintas, kita bisa tahu titik kemacetan gitu dengan digitalisasi ini, jadi lebih cepat. Informasinya juga jadi lebih cepat gitu, termasuk bagaimana penanganannya gitu. Jadi peran komunikasi terhadap data, termasuk juga peran data analis dalam mengolah datanya, itu jadi semakin penting dan krusial nih di perkotaan. Itu yang saat ini saya perhatikan ya. Oke, oke. Jadi sangat penting ya perannya ya. Terutama Dan memang yang Nah, terutama ya yang bekerja mungkin di sana ya, di smart city mereka akan lebih terasa ya impact-nya gitu. lalu ada pola atau tren penting yang lain nggak sih terkait digitalisasi di perkotaan? Kalau yang saya lihat sih sekarang perkembangannya tuh sudah banyak perkotaan yang memanfaatkan digital ya. Jadi udah di banyak aspek nih trennya saat ini. Tidak cuma kalau dulu kan mungkin sangat terbatas. Nah, sekarang tuh sudah semakin meluas. Contohnya sekarang tilang sudah menggunakan elektronik tilang kan, sudah nggak Iya. manual lagi nih. Ini impact-nya sangat besar karena mengurangi potensi ya dalam tanda kutip ya, potensi misalnya ada oknum yang curang gitu, yang memanfaatkan tilang di lapangan gitu. Kemudian juga dengan tilang elektronik lebih simpel gitu. Jadi masyarakat bisa langsung dapat suratnya, dari dapat suratnya mereka juga bisa mengatur itu secara online. Jadi benar-benar memudahkan masyarakat juga gitu, walaupun tetap memberikan efek jerak nih gitu. Terus selain di tilang, kayaknya sekarang juga udah merambah ke banyak tempat nih, kayak aduan udah nggak offline lagi, udah nggak harus nelpon, udah nggak harus datang ke suatu tempat, tapi benar-benar bisa melalui aduan online gitu. Nah, jadi udah cukup banyak membantu ya, termasuk juga untuk transportasi. Contohnya mungkin di daerah lain belum ya, tapi contohnya di Jakarta. Misalnya busway, kita bisa tahu busnya itu ada di mana, kita bisa tahu halte-halte itu ada di mana saja, bagaimana transportasi kita saling terhubung gitu dengan informasi infrastruktur yang lebih memadai gitu. Jadi menurut saya sih trennya saat ini sudah semakin membaik ya dan saat ini sudah semakin modern gitu. Iya, 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 iya. Mm-mm. Sudah mulai banyak ya di kota-kota besar eh, dilakukannya digitalisasi infrastruktur ini gitu. Betul, Lalu betul. eh, tantangannya tuh apa sih? Tantangan terbesar memanfaatkan data dalam digitalisasi infrastruktur ini? Banyak sih ya kalau yang saya lihat, karena saya sebelumnya itu pernah beberapa kali memang handle projects yang dengan pemerintah gitu ya. Terutama untuk data-data seperti ini, misalnya data lalu lintas, atau misalnya kita bisa bilang data-data yang uh, inputnya tuh tidak standar gitu, seperti video, image gitu. Nah, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita merapikan data-data tersebut. Apalagi kalau misalkan kita punya satu data yang memang misalnya survei atau sebaran bentuk datanya tuh tidak ideal. Nah, jadi langkah pertama dari seorang data analis saat menemukan data yang seperti itu, kita perlu melakukan yang namanya cleansing nih, bersih-bersih datanya. Karena nggak semua data itu bisa kita olah kan untuk jadi suatu insight gitu. Jadi kita perlu jeli juga nih, mana data yang penting, mana data yang nggak penting gitu. Itu peran yang cukup signifikan tuh di awal. Karena kalau kita nggak melakukan bersih-bersih di awal, pada saat kita mau mengelola uh, hasil akhirnya, mau membuat visualisasi atau membuat reporting, itu jadi kurang maksimal. Kalau kita nggak maksimal di awalnya gitu. Jadi tantangan terbesarnya tuh saat ini setelah data terkumpul, bagaimana kita mengolahnya gitu. Tapi Iya. ada data di mana ada juga tantangan di mana data-datanya juga belum banyak yang terkumpul kan. Saat ini mungkin masih apa namanya terbatas ya gitu. Nggak semua data itu kayak sebaran satu Jakarta kan nggak satu Jakarta juga kita punya datanya kan ya. Mungkin ada terpusat di daerah-daerah tertentu karena mungkin teknologinya belum nyampe ke sana.
atau implementasinya belum nyampe ke sana. Nah, itu juga tantangan tuh buat kita. Gitu. Nah, itu tuh terkait di Jakarta sendiri pun pusaran datanya tuh berbeda gitu. Gimana sih mengatasi masalah kesenjangan digital ini terhadap perbedaan bahkan di Jakarta sendiri timpang gitu data yang diperoleh gitu. Karena mungkin orang-orang masih belum memakai digitalisasi digital infrastruktur gitu di daerah-daerah yang terpencil. Itu tuh ngaruh nggak sih dalam membuat pengelolaan data gitu untuk membuat suatu perencanaan untuk digitalisasi infrastruktur sebelah mana gitu yang harus diperbaiki gitu. Kalau misalkan kesenjangannya sendiri sebenarnya kan kalau kita bahas di Jakarta aja, kita bisa lihat ya ada daerah-daerah yang lebih teknologinya atau jaringan internetnya lebih oke daripada mungkin beberapa wilayah yang lain. Memang itu challenge terbesar di mana kita mau mendigitalisasi informasi atau fasilitas terkait dengan infrastruktur gitu ya. Mungkin juga nggak 100% warga Jakarta tuh tahu gitu bahwa Jakarta tuh punya loh aduan online gitu. Mungkin di beberapa segmen-segmen tertentu aja kan yang tahu gitu. Makanya kalau yang saya lihat sih sebenarnya apalagi urusannya fokusnya soal digitalisasi dan kesenjangan ini ya. Fokus utamanya tuh lebih ke saat ini kita mau prioritaskan yang mana dulu. Karena kalau kita mau kejar semua kesenjangannya juga ya mungkin kita nggak akan mulai kan. Yang paling penting kan kita mulai dulu nih dari yang kita bisa. Dan dari semua masyarakat yang ada di daerah yang kita prioritaskan, itu juga kita mesti lihat lagi segmen mana sih yang bisa menggunakan. Karena kalau kita mau bikin satu sistem yang bisa untuk semua usia, itu nggak mungkin. Agak sangat sulit lah kalau kita mau mengejar ke sana. Jadi kita juga perlu prioritas nih. Infrastruktur ini kita targetkan informasinya di wilayah mana, kemudian kita akan buat sistem yang cocok untuk target prioritas segmen kita. Misalnya, kalau misalkan saya lihat nih, kita mau buat aduan masyarakat, otomatis 17 ke atas sudah oke nih. 17 sampai berapa nih? 17 sampai 50 misalnya yang dipilih nih, atau 17 sampai 40 yang produktif gitu. Maka desain aplikasinya atau desain untuk pengambilan datanya itu disesuaikan dengan segmen tersebut gitu. Jadi memang akan ada kesenjangan terutama untuk wilayah-wilayah yang belum maksimal gitu ya prioritasnya, tapi bisa dimulai dengan yang prioritas dulu sih. Setelah itu kalau kita sudah establish gitu ya di wilayah yang diprioritaskan, baru bisa dicanangkan di wilayah-wilayah yang lain untuk memperkecil kesenjangan itu sendiri. Tapi memang sebagai data analis akhirnya itu challenge bagi kita karena kita nggak boleh bias nih dalam melakukan analisa. Takutnya kita seolah-olah, oh di sana nggak ada komplain gitu. Kita harus punya data bahwa di sana tuh emang nggak ada yang make. Karena nggak ada nih, belum ada fasilitas tersebut gitu. Nah itu juga jadi sesuatu informasi yang tim data tuh perlu tahu bahwa ada kesenjangan tersebut itu harus di-acknowledge dalam proses analisanya. Karena kalau enggak, nanti seolah-olah wilayah di sana bagus banget, nggak pernah ada komplain sama sekali. Nah, data bener nih, tapi secara faktanya ada informasi yang terlewat, itu emang nggak ada penggunanya di sana gitu. Itu challenge sih buat data analis ya. Nggak bisa semena-mena karena nggak ada datanya jadinya nggak dihiraukan gitu ya. Betul, jadi nggak bisa mengambil kesimpulan, nggak ada yang komplain adalah wilayahnya baik gitu, nggak bisa tuh. Iya. Lalu ada rekomendasi gak sih buat pemerintah atau perusahaan swasta gitu dalam mempercepat digitalisasi infrastruktur, terutama kita persempit di Jakarta mungkin kali ya, karena Indonesia terlalu luas. Kalau untuk pemerintah mungkin menurut aku sih kunci utamanya tuh internet. Jadi paling nggak internet merata dulu lah di Jakarta ini. Semua, let's say semua yang ada di Kepulauan Seribu, semua yang ada di Jakarta, walaupun pinggir-pinggiran gitu ya, pinggir Jakarta gitu. Nah itu pastikan internetnya sudah rata dulu nih.
Karena itu kunci utamanya di awal nih, kalau kita mau digitalisasi gitu kan ya. Kemudian literasi digitalnya juga. Kalau yang aku lihat sih, mungkin internetnya sudah nih, tapi literasinya mungkin belum masuk. Contohnya sudah ada aplikasi aduan, tapi mungkin masyarakat belum banyak yang tahu gitu. Nah, informasi ini nih penting juga untuk disosialisasiin sama pemerintah supaya bisa mempercepat. Iya, ada program terkait dengan literasi ini supaya masyarakat jadi lebih terbangun nih. Oh, ternyata internet tuh bisa saya manfaatkan untuk ini ya. Oh, ternyata saya bisa memanfaatkan internet untuk melihat informasi infrastruktur ini ya gitu. Jadi memudahkan masyarakat juga nih dengan adanya bantuan literasi digital dari pemerintah gitu. Nah, selain itu pemerintah juga sebenarnya bisa memanfaatkan kayak apa ya, regulasi lah untuk mendukung teknologi-teknologi baru. Kayak kalau kita lihat kan sebenarnya trennya akhir-akhir ini ya, inovasi jalan duluan, regulasi Regulasi belakangan. belakangan. Nah, nah tapi selama belakangannya itu sebenarnya bisa ngejar, itu nggak apa-apa. Tapi terkadang jalannya udah lama, regulasinya belum matang. Ya contohnya misalnya kasus seperti ojol. Iya. Itu kan sebenarnya kalau regulasinya bisa cepat kan sangat bermanfaat juga buat orang-orang yang memang selama ini menjadi ojek online. Itu sebenarnya salah satu infrastruktur yang bagus loh untuk kota gitu, di mana ini dibutuhkan. Ada bener dibutuhkan baik buat tukang ojeknya maupun buat customer-nya gitu. Jadi memang sangat baik sebenarnya, tapi regulasinya datang terlambat kan. Nah, yang Iya. diharapkan mungkin untuk mempercepat itu regulasinya juga dipercepat gitu. Jadi jangan sampai regulasinya sangat terlambat gitu untuk itu gitu sih. Mungkin menurut saya tuh langkah-langkah yang bisa diambil sama pemerintah ya. Kalau swasta mungkin kolaborasi ya sama pemerintah, terus memanfaatkan AI sama big data, banyakin project dan inovasi terkait dengan apa namanya hal ini sih. Tapi memang agak sulit kalau swasta langsung masuk, kalau tidak ada kolaborasi sama pemerintah biasanya ya. Kalau untuk hal-hal seperti ini. Seperti Gojek sebenarnya dia inovasi yang sangat bagus kan ya, tapi dia tidak kolaborasi sama pemerintah dia juga bisa besar. Tapi nggak banyak yang bisa seperti itu gitu. Jadi mungkin untuk swasta bisa berinovasi, kemudian memanfaatkan AI dan digital dalam inovasinya, dan untuk mempercepat mungkin bisa kerjasama dengan pemerintah ya, kayak gitu caranya. Sebenarnya ada pertanyaan terkait big data, tapi sepertinya sudah dijawab gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan ini dari tanggapan Kak Amalia nih, terkait tadi kan bilang Gojek tuh kan salah satu yang memperbaiki juga ya digitalisasi infrastruktur ini gitu, Betul. pelayanan kota juga. Mm-mm. Nah, Gojek nih didirikan nih berdasarkan ke data-data di masyarakat Indonesia gitu. Oh ternyata Indonesia butuh ini apa? Karena foundernya tuh melihat di Amerika ada Uber gitu. Ya udahlah kita buat. Ini menurut subjektivitas saja. Mungkin nggak tahu ya sebenarnya apa. Cuma yang saya pernah baca, jadi waktu itu si pendirinya itu kan sebenarnya memulai dari karena dia memang suka berlangganan ojek. Kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa dicari nih benar apa enggaknya gitu. Kalau nggak salah saya pernah baca seperti itu gitu. Nah, akhirnya dia tuh punya nomor-nomor orang-orang yang memang ojek pangkalan yang menjadi langganan dia atau yang dia bisa percaya gitu. Nah, dia pernah juga tuh kalau nggak salah dia nggak mengajak uh, dia pengen buat sistem untuk memudahkan orang pesan ojek gitu. Karena kan balik lagi ojek tuh susah kan. Kita dulu tuh kalau mau naik ojek harus jalan dulu sampai ke ojek pangkalan dan secara kos itu biaya itu bisa benar-benar ditembak sama si ojek pangkalannya gitu. Kalau nggak salah dia membaca problem itu. Gimana caranya orang nih bisa dapat bisa dijemput dengan lebih mudah gitu ya. Dia bisa pasti dapat gitu dengan menelpon dulu atau booking dulu. Kemudian nanti dari sana uh, kosnya juga diatur gitu. Jadi nggak bisa sembarangan tembak gitu. Supaya customernya untung, sebenarnya ojeknya juga akan diuntungkan dengan dia akan dapat bookingan tanpa dia harus nunggu lama di ojek pangkalan tadi. Sebenarnya kan yang bikin dulu mahal karena ojek pangkalannya itu kan nunggu di satu tempat panas-panas dia juga harus nunggu di situ. Kalau dia pulang ya dia nggak dapat
customer gitu. Nah, kalau nggak salah ya, yang saya pernah baca itu tuh seperti itu. Jadi dia melihat potensinya, dia melihat problemnya, dia melihat potensi bisnisnya gitu. Kemudian awalnya dari telepon, ternyata demand-nya besar, akhirnya membuat aplikasi, dan setelah membuat aplikasi ternyata melihat potensinya demand-nya lebih besar daripada itu. Bahkan Gojek tuh yang awalnya cuma Gojek, akhirnya di dalamnya ada Gokar, ada GoFood. Kemudian yang benar-benar inovatif adalah di Gojeknya sendiri, mereka ada menu untuk Go Transit. Jadi Iya. kesulitannya kita kan mau ke fasilitas kendaraan umum aja susah kan. Itu menghubungkan ini ya, transportasi umum lain. Dan itu pastinya Gojek menciptakan fitur itu dari data-data yang terkumpul ya. Betul, dari biasanya kalau ini pengalaman saya pernah berdiskusi dengan teman-teman di Gojek ya. Jadi Gojek itu punya yang namanya satu map, dia ada density-nya nih. Gitu. Jadi density itu mana tingkat kepadatan orang-orang yang pesen tuh, di mana lokasinya, dari mana dan kemana, mereka kan punya datanya. Nah, dari mana dan kemana mereka lihat ternyata trennya banyak yang ke transportasi umum. Gitu. Ya dengan begitu mereka bisa menciptakan si Go Transit ini. Jadi memudahkan mereka mau pesan dari sini ke stasiun, nanti dari stasiun lagi langsung ke rumahnya. Jadi sangat memudahkan mereka. Mereka mau ke rumah langsung pesan Go Transit, diantarkan ke stasiun, dari stasiun ke rumah juga tenang gitu. Keren kan? Keren Keren banget. memang. Mudah-mudahan pemerintahan juga bisa kayak gitu ya aplikasi-aplikasinya ya. Bener kan? Coba kalau pemerintahan tuh mereka memaksimalkan potensi sebenarnya apa ya? Menurut aku ahli-ahli teknologi Indonesia tuh nggak kalah kok. Nyatanya bisa bikin tools seperti Gojek gitu. Bahkan kayak semacam Tokopedia. Itu kan semua banyak banget yang tim IT-nya tim IT Indonesia sebenarnya kan. Jadi kalau aplikasi pemerintah bisa memaksimalkan apa yang dimiliki masyarakatnya, ahli-ahlinya, sebenarnya yakin sih bisa sih sebenarnya. Bagus gitu untuk pelayanan masyarakat yang dari pemerintah ya. Betul. Hmm. Nih terakhir nih, Hmm. ada nggak sih pengalaman menarik atau pelajaran yang ingin dibagikan gitu terkait Mm-mm. data dalam digitalisasi infrastruktur? Sebagai apa nih? Sebagai data analis yang berkarir atau gimana nih? Iya, ya betul. Oke. Oh mungkin ini ya, mungkin yang pernah menarik adalah karena saya pernah dulu project nih, dulu kerjanya sempat di suatu vendor gitu ya. Kita pernah dapat project di mana ada data lalu lintas. Nah ini ternyata data lalu lintas juga challenge-nya besar gitu, di mana data lalu lintas itu bentuknya juga bukan bentuk yang ideal. Pada saat eh, pada saat itu kita coba membersihkan datanya, ternyata bentuk data antara satu titik dengan titik lain tuh formatnya bisa berbeda gitu. Nah ini kan challenge ya buat kita kalau misalkan formatnya sama, oke kita bisa eh, apa namanya bikin satu formula untuk cleansing terus kita terapkan di titik-titik lain gitu. Nah ternyata kalau standarnya beda kan kita harus menemukan kunciannya dulu nih. Nah itu challenge yang besar. Tapi selama berkarir di dunia data analis, memang saya nggak terlalu banyak nih berkaitan sama data-data pemerintahan atau data-data kayak infrastruktur. Tapi itu salah satu project yang cukup challenging, menarik. Tapi setelah ditemukan gunanya apa nih? Gunanya dari sana kita bisa lihat nih ternyata lalu lintas mana sih yang paling padat gitu. Dan bahkan kalau kita udah bisa menemukan titik-titiknya gitu, kita udah bisa menemukan pipeline datanya, kita bisa otomatis nih membuat otomasi data sehingga data yang tadinya ribet gitu ya, tidak bisa di-cleansing, kita bikin formula, kita bisa bikin semacam suatu ETL-nya yang kita sudah buat standarnya gitu ya. Akhirnya outputnya bisa jadi lebih seamless gitu buat si pengambil keputusan atau kayak manajer atau kayak apa namanya bisnis analisnya lah gitu. Jadi dari data yang tadinya mentah gitu kita coba olah, kita otomatiskan apa namanya pipeline datanya bisa dilihat nih. Nah
bayangin kalau itu terjadi di semua nih ya. Malah saya membayangkan kalau kita kotanya udah modern banget nih. Nah itu sebenarnya makin keren sih sebenarnya. Kayak pengelolaan pengelolaan lalu lintas itu bisa jadi lebih cepat, polisi bisa lebih tahu datang kemana karena informasinya tuh bisa mungkin near real time kali ya. Jadi Real time. iya, jadi mendekati real time paling tidak gitu kan ya. Jadi bisa lebih cepat nih penanganannya gitu. Itu sih yang saya bayangkan ya ke depannya kalau misalkan infrastruktur ini kita benar-benar digitalisasi infrastruktur ini benar-benar apa namanya terlihat kemauan pemerintah untuk improve gitu. Kayaknya sih bisa lah ke arah sana. Mantap. Terima kasih Sip. nih atas informasinya. Iya, sama-sama. Kita sharing-sharing aja. Iya. Terima kasih Kak Amalia telah menyempatkan hadir dalam show ini. Eh, Terima kasih juga teman-teman yang menonton. Bapak dosen, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Dimas Ahmad Zaidan Nuryamin. Mohon undur diri. Terima Terima kasih. kasih.